Salam sejahtera Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Ini memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Nenggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi To-Do Java V3. Kita langsung saja ke bagian programnya, di mana yang pertama itu ada To-Do Java. Di bagian To-Do Java ini, di bagian To-Do Java ini nanti akan mempresentasikan suatu item tugas dari tiga atribut utama, yaitu ID, title, dan juga finish. Di mana ID itu nanti unik untuk setiap objeknya, title itu untuk judulnya, dan finish itu untuk menentukan statusnya selesai atau tidak. Nah, ID diberikan otomatis saat objek itu nanti akan dibuat melalui satu variabel kelas total yang nanti akan diincrement. Nih. Nah, nanti kelas akan menyediakan konstruktor beroverload di mana ada getter dan setter untuk propertinya dan toString yang akan menampilkan representasi dari si stringnya nanti. Nah, di sini kalau kita lihat dari bagian awalnya ada package entity itu untuk nanti menempatkan kelasnya itu dalam paket entity. Kemudian di sini ada public class to do, di mana di sini nanti ada deklarasi kelas publik. Terus di sini ada public static integer total sama dengan 0, di mana nanti ini adalah variabel eh, nanti dipakai untuk menghitung atau menggenerate menghitung si ID-nya di mana secara berurutan. Nah, karena dia public, nanti kode lain dapat membaca atau mengubah eh, si ini, si integer total ini. Nah, kemudian di sini ada private integer ID di mana nanti di sini akan ada ID instan yang diberikan oleh set ID nantinya dan tidak akan memiliki setter publik. Nah, kemudian di sini ada private string title di mana nanti di string title ini nanti bertugas di sini nanti ada dia itu adalah judul tugasnya. Kalau dia tidak ada judulnya, nanti akan di default null eh, apabila dia akan ada default null apabila dia tidak bisa di set. Nah, kemudian di sini ada boolean finish, ini menandakan nanti status penyelesaiannya, apakah dia sudah selesai atau belum. Nah, kemudian di sini ada public void set ID, nanti ini tujuannya ini nanti ini adalah metode private yang akan menambahkan total lalu, nanti si total ini akan menyimpan nilai itu ke si ID-nya. Nah, karena dia dipanggil di konstruktor, maka setiap instance baru akan mendapatkan ID di mana itu sama dengan ID-nya itu nanti previous total yang sebelumnya, total sebelumnya atau previous total nanti ditambahi dengan satu. Nah, kemudian di sini ada public to do set ID. Di public to do set ID ini nanti ada tiga konstruktor default nantinya di sini, di mana itu ada si title, si title, terus si finish, dan juga si ID ini. Nah, nanti di mana nanti tiga konstruktor default ini, yakni si title dengan finish ini nanti akan semua memanggil set ID, fungsi set ID, sehingga setiap objek dapat mendapatkan ID berurutan saat kita membuatnya. Nah, kemudian di sini kita juga akan menggunakan getter, di mana di sini nanti public integer get ID, di mana nanti dia akan mereturn ID, mereturn title, kemudian di sini this title dan juga return finish serta ini. Nah, dan nanti get ID ini akan mengembalikan ID. Tujuannya itu untuk mengembalikan si ID-nya. Nanti si ID ini tidak akan bisa dirubah karena dari luar karena tidak ada setter. Nah, kemudian di sini nanti di bagian sini ada is itu. Is itu akan mengikuti jalur konvensi Java Bean di mana nanti itu untuk boolean si getternya itu nanti. Nah, kemudian kita masuk ke bagian override-nya ini. Di sini nanti akan di override atau mengoverride dari string to string ini. Nah, dia itu untuk memberikan representasi string yang rapi. Di mana nanti representasi string rapinya itu nanti dibuat dalam format ini untuk si ID-nya, terus dikasih pipe, kemudian ini untuk si title-nya, pipe lagi, dan ini untuk si is finishnya. Nah, di mana nanti statusnya itu dicek kalau di finish itu dia sudah selesai atau belum. Penandanya kalau dia true berarti dia sudah selesai. Kalau dia false berarti dia belum selesai. Nah, contohnya nanti kita buatlah di sini ID-nya itu satu, misalnya, kemudian pipe di sini kita buat misalnya makan, kemudian di sini pipe lagi.
Nah, kondisinya misalnya dia belum selesai. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, itu do repository. Nah, di bagian itu do ya itu do repository ini nanti dia berfungsi sebagai interface yang akan mendefinisikan kontrak atau eh, nanti ada operasi minimal untuk sebuah repository to do, di mana nanti interface ini hanya ada tiga metode, di mana tiga metodenya itu adalah untuk mengambil semua to do-nya itu atau eh, repo get all to do's, kemudian ada repo add to do, di mana nanti dia akan menambah to do baru dan remove to do, di mana dia akan menghapus to do berdasarkan si ID to do-nya itu. Nah, kemudian kita melanjut ke bagian yang berikutnya itu di bagian yang selanjutnya itu di bagian to do repository yang stagingnya. Nah, di itu do repository stagingnya ini nanti di sini adalah berfungsi sebagai interface juga, di mana interface ini akan mendefinisikan API tambahan, di mana nanti itu ada staging atau operasi pengolahan untuk repository si to-do-nya tadi. Nah, nanti di sini ada tiga operasi, yaitu nanti repo update to do atau mengupdate item, kemudian repo sort to do atau mengurutkan nantinya, mengurutkan koleksi data dari si to-do-nya. Kemudian di sini ada repo search to do. Nanti dia akan mencari berdasarkan kata kunci yang akan diberikan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya di bagian to do repository. Nah, di bagian to do repository ini adalah implementasi sederhana dari si to do repository ini. Nah, nanti di mana dia akan menyimpan objek to do di array-nya ini. Nah, kemudian eh, nanti kemudian dia akan menyediakan operasi dasar nanti di mana dia akan mengambil semua dia akan merepeat semua mengambil semua repo get all to do-nya itu. Kemudian nanti di sini ada tambah tambah atau repo add to do, kemudian menghapus berdasarkan ID atau repo remove to do. Kemudian di sini ada nanti ada utilitas juga get my to do list, found finish dan juga get size di sininya. Nah, di sini nanti di Get My To Do list ini, di sini di Get My To Do ini dia akan nanti mengembalikan referensi langsung ke array internal. Artinya nanti caller bisa memodifikasi array internal. Misalnya repo Get My To Do list eh, 0 sama dengan nol. Nah, ini adalah exposes eh, internal si state-nya itu. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu di sini ada found finish. Nanti di found finish ini uh, di mana nanti ada kondisi di mana kondisi si to do is finish sama dengan true dan to do tidak sama dengan null. Dia akan mengecek apakah si to do is finish ini belum memeriksa apakah sudah memeriksa sebelum memeriksa si to do ini to do tidak sama dengan nol ini. Nah, kemudian jika dia tidak bernilai nol, dia akan menjadi akan akan terjadi null pointer null exception. Nah, kemudian di sini akan ada yang namanya get size. Nah, nanti di get size ini dia akan menghitung jumlah elemen non null dan dia akan berhenti di null pertama di breaknya ini. Nah, kemudian di sini nanti ada eh, bisa kita asumsikan array itu akan selalu padat nantinya. Nah, di mana nanti semua item itu akan disusun dari indeks 0 sampai ke n kurang satu. Nah, nanti di mana ini nanti karena di repo remove to do dia akan melakukan shift left setelah penghapusan sehingga nanti akan ada null ada di akhir nantinya. Nah, kemudian di repo get all to do sini nanti dia akan mengembalikan release yang berisi semua to do non nullnya. Nah, kemudian di bagian repo add to do ini dia akan mencari slot null pertama, kemudian dia akan menempatkan new to do di situ, kemudian jika penuh dia akan mencetak sistem out datanya sudah penuh, kemudian di sini nanti ada validasi dari new to do sama dengan tidak sama dengan nol. Kemudian nanti dia akan mengembalikan dalam tipe boolean nantinya untuk menentukan sukses atau gagal atau dia akan melempar ke nanti yang namanya ilegal
ada illegal state exception nanti namanya. Kemudian di repo remove to do ini nanti dia kan di sini nanti akan mencari pertama itu mencari entry dengan ID yang cocok, kemudian nanti di sini akan dihapus dan akan menggeser semua elemen setelahnya satu langkah ke kirinya. Nah, dia nanti dia akan mengembalikan true apabila dia dihapus dan dia akan mengembalikan false apabila ia tidak ditemukan nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, di mana bagian berikutnya itu dia akan membahas tentang to-do repository stagingnya. Nah, di to-do repository stagingnya ini nanti ini adalah lapisan staging atau wrappernya. Nanti di mana ini nanti di atas si to-do repository yang akan menambahkan operasi update, sort, search untuk si to-do-nya. Nanti ia akan menerima sebuah array itu do repository di konstruktor. Kemudian, tapi akan kemudian langsung mengcache ke si to-do repository sehingga itu semua nanti akan bergantung pada implementasinya nantinya. Kemudian di sini ada penjelasan rinci tiap bagian di mana nanti kita mulai dari impornya ini. Nanti di bagian impornya ini kita akan pengimporan utilitas untuk memanipulasi si array list-nya nanti. Nah, kemudian kita masuk ke bagian field dan konstruktornya, di mana field dan konstruktornya itu yaitu private to do repository dan public ini. Nah, di mana nanti ada di sini base repo. Base repo itu akan menyimpan referensi ke si repository dasarnya. Nah, kemudian di sini ada to do repository, to do repository. Nanti dia akan di sini akan memberikan implementasi lain dari si to do repository-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian yang berikutnya. Di sini ada to do, ini repo update to do ini. Nah, dia akan mencari to do berdasarkan ID to do. Kemudian dia akan di sini nanti akan mengupdate si title dan si finishnya di sini. Nah, kemudian di bagian berikut di sini nanti kalau repo get all to do's dia akan mengembalikan salinan dari si release-nya berisi objek to do-nya. Kemudian mengubah si to do list ini eh, si to-do list ini akan memodifikasi objek asli base repo-nya. Kemudian dia akan mengupdate ke repositorinya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian repo sort to do. Di bagian repo sort to do dia akan mengurutkan elemen si to do di array-nya itu array si base repo-nya juga berdasarkan order si finish, title ataupun si ID-nya. Nah, di sini nanti ada ada juga dibahas tentang repo search to do. Nah, di bagian repo search to do ini, dia itu tujuannya nanti untuk mencari. Nanti dia bercari berdasarkan keyword yang kita berikan di situ. Nah, kemudian di sini ada membahas juga membahas tentang yang namanya sort base title. Nah, di sort base title dan ID ini di repo base title dan base ID ini dia nanti merupakan implementasi yang nanti dia akan menggunakan komparator comparing untuk fieldnya yang sesuai. Nah, kemudian nanti dia akan melakukan perbaikan di sort base title-nya. Nah, nanti untuk ID-nya dia akan lebih idiomatik, akan menggunakan komparator comparing integer to do get ID-nya. Nah, untuk menghindari eh, hal yang tidak terduga. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu membahas tentang itu do service. Di itu do service ini dia akan nanti berfungsi sebagai interface yang akan mendefinisikan kontrak di mana untuk aplikasi si to-do-nya. Interface ini nanti mempunyai tiga operasi dasar yaitu show, add, dan remove nantinya di sini. Nanti show itu menampilkan, add itu menambah, dan remove itu untuk menghapus. Nah, interface ini dia tidak berisi implementasi, dia hanya kelas konkret yang nanti akan ada kelas konkret yang akan mengimplementasikan dia, yaitu to do service yang akan mengatur interaksi dengan repositorinya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu do service.
itu do service tagging. Nah, di itu do service tagging ini dia adalah interface di lapisan service yang akan menyediakan eh, staging, di mana stagingnya nanti ada update, search dan juga sort untuk si entitas si to-do-nya. Nah, nanti semua metode ini bertipe void, di mana nanti dia menandakan bahwa implementasinya ini eh, kemungkinan melakukan ada side effect-nya. Nah, di mana nanti maksudnya side effect itu dia akan mencetak hasil ke konsol lalu memanggil repository yang akan memodifikasi si state-nya dibandingkan nanti dia mengembalikan data kepada si pemanggilnya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu adalah to do service. Nah, di bagian to do service ini adalah implementasi sederhana dari to do service yang bertindak sebagai lapisan service antara UI-nya dengan si itu do repositorinya. Nah, nanti service ini akan ada menambahkan eh, mengambil, menghapus to do melalui repository dan akan melakukan mencetak input output langsung ke konsol pada service show to do nantinya. Di sini nanti ada service show to do. Nanti dicetak melalui service show to do-nya itu. Nah, ini. Nah, di mana nanti di sini ada penjelasan rincinya. Di sini ada eh, private to-do ini. Nah, di sini nanti dia berfungsi nanti to-do itu akan disimpan sebagai eh, dependensi agar nanti si to-do-nya dapat memanggil operasi repositorinya. Nah, nanti konstruktor menerima nanti si konstruktor akan menerima to-do repositorinya akan menerima to-do repositorinya. Kemudian kita masuk ke bagian ini, release to-do sini. Nanti di sini dia akan memanggil repo get all to-dos untuk mengambil daftar dari to-do. Kemudian eh, dia akan mencetak header daftar to-do. Kemudian dia akan mengiterasi list, memeriksa apakah to-do itu tidak sama dengan null. Lalu akan mencetak setiap to-do-nya itu. Nah, kemudian di sini ada service add to do di service add to do ini dia akan membuat objek to do baru. Kemudian di sini tidak akan ada nanti validasi title-nya. Eh, kemudian di sini tidak ada konfirmasi apabila nanti dia berhasil atau gagal konfirmasi berhasil atau gagal kalau repositorinya itu penuh nantinya. Nah, kemudian di sini ada service remove to do. Di bagian service remove to do ini dia akan memanggil repository untuk menghapus si to do berdasarkan si ID-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu dia akan membahas tentang tujuh service staging. Nah, di sini nanti ini adalah lapisan service yang akan membungkus si to-do repository stagingnya. Nanti tugasnya untuk meneruskan operasi update, search, sort itu ke repository dan akan mengirimkan outputnya ke konsol. Nah, di sini pada bagian awalnya di sini ada dijelaskan tentang private to-do repository staging repo dan juga public to the repository staging public to the service staging ini dia akan menyimpan dependensi repository melalui konstruktor. Nah, nanti repo ini akan menyediakan repo update to do, kemudian repo search to do dan juga repo sort to do. Nah, di service update to do nanti itu dia akan memanggil repository eh, untuk memperbarui si to do-nya. Nah, kalau dia gagal, dia akan mencetak pesan yang namanya gagal memperbarui to do dengan ID. Nah, kemudian di sini di sini ada perbaikan ada juga untuk si search to do-nya. Nah, di bagian search to do ini nanti dia akan mengambil hasil pencarian dari repo lalu mencetak setiap itemnya atau pesan yang pesan ini data to do tidak ditemukan apabila dia kosong atau tidak ketemu yang dicarinya. Nah, kemudian di sini ada juga service sort to do di mana di bagian service sort to do ini dia nanti dia akan mengurutkan si datanya itu ke repositori secara penuh. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian input Java utilnya. Di bagian input util ini nanti dia akan
nanti di sini ada dia akan menempatkan sini ke ke paket util. Nah, kemudian di sini ada ini untuk import scannernya untuk membaca input. Kemudian di sini private ini nanti dia untuk membuat satu instance scanner yang bisa dipakai nantinya. Kemudian di sini ada public static string ini di mana ini nanti tujuannya eh, metode publik bisa dipanggil di mana dia nanti tanpa membuat yang namanya instance di mana ini input string nih input string nih kemudian input string info ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu ada to do view. Nah, di bagian to do view ini nanti dia akan adalah sebagai bertindak sebagai UI-nya. Nanti dia akan menampilkan menu dan menerima input dari pengguna melalui input util itu tadi. Kemudian di mana dia akan berkomunikasi dengan itu do service untuk melakukan operasi tambah, menampilkan, menambah dan menghapus dan juga mendelegasikan fitur stagingnya, mengubah, mencari dan mengurutkan ke to do service stagingnya nantinya. Nanti kelas ini akan menggunakan loop, akan ada loop di sini nantinya. Nah, di sini si di sini kan ada private to do. Di sini to do view itu nanti dia akan menerima dependensi melalui konstruktor. Kemudian di to do service ini dia bertanggung jawab atas dialah penanggung jawab atas operasi yang akan berjalan nantinya. Nah, kemudian di sini ada to do view staging, dia akan menampilkan fitur-fitur stagingnya yaitu update, search dan juga sort. Nah, di sini nanti akan ada fitur-fitur itu yang view show, kemudian di sini ada view add, view remove, dan view remove nanti di sininya. Nah, kemudian di to do view stagingnya ini nanti dia akan ada nanti untuk update, untuk search dan juga untuk si sortnya ini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk implementasi langsungnya. Kita langsung saja coba jalankan di sini. Nah, Java nih, kemudian Java app.java, misalnya kita buat untuk fitur tambah. Nah, misalnya kita masukkan tambah inilah makan. Nah, kemudian kita buat tambah lagi minum. Nah, kemudian kita buat satu lagi eh, tidur. Nah, kemudian kita coba untuk mengurutkan lah misalnya. Nah, kita coba untuk mengurutkan dia. Nah, kita mengurutkannya berdasarkan si titelnya. Nah, di sini dia akan mencetak. Nah, mulai dari yang paling atas, makan, minum. Ini berdasarkan urutan urutan abjad. Di mana urutan abjadnya itu di sini kan MA, baru MI, baru ke si T-nya. Nah, misalnya kita coba untuk mencari lah, mencari. Kita mencari kata kunci T itu misalkan T aja. Nah, dia akan menampilkan nanti si tidurnya doang di sini. Nah, tidur. Nah, mungkin kemudian kita cobalah untuk menghapusnya. Nah, coba kita hapus ID to do yang kita hapus misalnya ID yang pertama. Nah, kemudian di sini yang ditampilkan tinggal yang minum dan juga yang tidur. Nah, mungkin kemudian kalau sudah selesai kita lakukan pengoperasian, kita lakukan X. Nah, itu untuk keluarnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.